Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin jamaah Masjid Villa Inti Persada yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh jajaran DKM, berkhusus Ketua DKM Akhir Al-Kiram Al-Ustadz Dr. Muhammad Zarkasi, juga kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang baik ini setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah. Insya-Allah ketika kita sudah melaksanakan salat subuh berjamaah, semangat kita itu luar biasa. Insya-Allah semangat baik dalam menyongsong kehidupan pada hari ini maupun semangat dalam keagamaan kita. Coba kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang barangkali masih asik tidur misalnya, itu tentu sangat berbeda. Ya, semakin banyak tidur, semakin banyak malas. Baik malas dalam hal keagamaan maupun juga malas dalam hal menyongsong aktivitas kehidupan pada pagi hari ini sampai malam nanti. Hadirin rahimakumullah, saya juga bersyukur sudah sekian lama saya bisa kembali bisa duduk di hadapan jamaah sekalian. Sesungguhnya Ustadz Ibnu itu sudah sering menghubungi saya, ya, namun karena kesibukan sehingga tidak pernah bisa. Hari ini pun kalau saya nurutin jadwal saya tidak bisa. Cuma karena sudah sangat kangen dengan jamaah Masjid Villa Inti Persada, maka kemudian saya cancel di tempat lain dan saya datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan apa ini, Pak? Ada yang ingat nggak ini bulan apa? Bulan Islamnya? Bulan Dzulqa'dah. Nah, ini seringkali kita lupa. Ya, kalau kita sudah bicara tentang hal-hal yang keislaman seringkali lupa, terutama juga terkait dengan bulan-bulan di dalam Islam. Padahal bulan Dzulqa'dah ini juga bulan yang sangat penting. Karena nanti kalau kita gali ternyata bulan Dzulqa'dah ini masuk juga dalam jajaran bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu tahun itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Bulan haram ini bukan berarti bulan yang diharamkan dalam pengertian hukum, tetapi maksudnya adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dimuliakan ini maka ada perlakuan khusus terhadap bulan-bulan ini, terutama terkait dengan apabila kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Namun demikian, menurut Ibnu Abbas, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dia mengatakan demikian juga kalau kita melaksanakan perbuatan yang maksiat, maka kemaksiatan di bulan haram itu juga dosanya akan dilipat gandakan. Ini mesti hati-hati, Pak. Ya, jadi di bulan-bulan haram itu kita harus banyak memproduksi kebaikan, amal soleh, ya, sehingga akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi
yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Bahwa bilangan-bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ini luar biasa, Pak. Quran dari awal sudah mengunci bahwa dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Hal ini telah ditentukan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan pada hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di mana minha arba'atun hurum, di antara 12 itu adalah ada 4 bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan janganlah kamu sekali-kali di dalam bulan-bulan ini melakukan kezaliman kepada diri kalian. Melakukan kezaliman pada diri kalian ini maksudnya apa? Kita berbuat kemaksiatan yang pada akhirnya akan merugikan diri kita sendiri. Baik rugi di dunia kita maupun rugi nanti di kehidupan akhirat. Ini sangat jelas sekali larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun betul bahwa kezaliman terhadap diri sendiri di setiap bulan ini diharamkan, dilarang, tetapi ketika bulan-bulan haram ini lebih ditekankan lagi. Kenapa? Karena tentu sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, mengandung konsekuensi yang dilipat gandakan. Nah, karena itu kita mesti hati-hati dengan segala tingkah laku kita berkenaan dengan anggota badan kita, ya, baik mulut kita supaya kita jaga dengan perkataan-perkataan yang baik, mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang baik, telinga kita juga demikian hanya untuk mendengarkan kalam-kalam pembicaraan yang baik, ya, tidak untuk mendengarkan gunjingan-gunjingan, ya, atau bahkan ghibah-ghibah yang seringkali kalau ghibah itu didengarkan menarik dan menyenangkan gitu kan. Orang bisa berjam-jam berbicara ketika itu pembicaraannya sedang menghibah orang lain. Bahkan orang yang tadinya tidak berniat untuk ghibah pun ketika dia duduk di dalam majlis yang sedang berghibah, biasanya ya pada akhirnya ikut ghibah juga gitu ya. Maka hati-hati ya kalau kita sedang duduk-duduk dan kemudian sedang nyerempet-nyerempet membicarakan kejelekan orang lain. Ya, ini hati-hati, berarti kita sudah ghibah. Ghibah itu bagian dari kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga tangan kita. Zaman sekarang mungkin mulut ya walaupun tetap masih bisa ya bermaksiat dengan mulut kita, tetapi sudah banyak diwakili dengan tangan kita. Karena kita pegang handphone, pegang gadget, anytime, kapan saja ya kita bisa membuat tulisan-tulisan yang kadang-kala tulisan itu pun bukan tulisan yang baik, tapi tulisan berkenaan dengan kejelekan orang lain. Atau kita menyebarluaskan berita bohong. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kadangkala mungkin kalau menuliskan itu saya yakin jarang. Kebanyakan dari kita apa sih? Men-forward, ya, meneruskan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, dan ternyata tadi informasi itu hoax. Informasi itu bohong gitu ya. Apalagi biasanya kalau sudah berkenaan dengan lawan politik ya atau dengan lain agama, oh kita senang banget langsung share. Padahal kadang-kadang itu bukan berita yang sebenarnya. Maka kita mesti hati-hati. Jangan sampai tangan kita melakukan kemaksiatan, apalagi pada bulan-bulan haram ini. Terhadap pasangannya, suami kepada istrinya, ya mesti hati-hati. Sikapnya harus ramah,
sikapnya harus yang baik. Seperti apapun bandelnya seorang istri misalnya, kalau bandel ya, tapi saya yakin tidak bandel, apalagi kalau istri yang sudah berjamaah di villa inti persada ini, maka insya Allah istri-istrinya menjadi istri yang soleh, insya Allah. Terhadap anak-anak, sebandel apapun anak kita, bahasa-bahasa kita dengan bahasa-bahasa yang baik. Karena justru terhadap anak-anak, kalau bahasa kita, bahasa yang menghardik, bahasa yang buruk, itu ternyata ditiru oleh anak kita. Ya, kemudian anak kita pun sangat mudah sekali berkata dengan perkataan-perkataan yang tidak senonoh itu. Kalau orang tuanya dalam berkata sering berkata-kata misalnya yang sampai kebun binatang keluar semua, ya, di hadapan anak-anak, dijamin anak-anaknya juga seperti itu. Maka inilah perlunya kehati-hatian kita semua dalam melakukan pendidikan, ya, kepada anggota keluarga kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa fi sahihil Bukhari an Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. Dalam Sahih Bukhari dikatakan dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada saat beliau melaksanakan haji wada. Ini hadis memperkuat, ya, firman Allah dalam surat At-Taubah di atas yang bunyinya adalah innaz zamana qad istadaro ka hayati yaumi khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Pada intinya sama dengan ayat di atas, memperkuat, ya, bahwa zaman atau masa itu telah berlalu pada saat diciptakannya langit dan bumi, di mana as-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antaranya adalah ada 4 bulan haram. Tapi di sini kemudian dijelaskan bulan haram itu apa saja. Salah satu mutawaliyat, bulan haram ini ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah. Ini Zulqa'dah yang saat ini kita berada di dalam bulan Zulqa'dah. Wa Zulhijjah, insyaallah bulan depan. Wal Muharram, bulan Muharram, bulan depannya lagi. Wa Rajab, dan bulan Rajab nanti menjelang bulan puasa, kurang 1 bulan, ya, sebelum Sya'ban itu ada Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa ini dikemukakan seperti ini? Tentu tadi tujuannya adalah karena adanya kemuliaan, adanya keistimewaan, sehingga perlu kita perhatikan bersama. Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa seringkali kita nggak menyadari, sekarang bulan Dzulhijjah, ya, ternyata ini bulan yang dimuliakan. Kalau kita beribadah dengan sebanyak-banyaknya, maka pahalanya pun akan berlipat ganda. Apalagi Dzulhijjah ini karena jatuhnya setelah Syawal, di mana kita merasa, ya, telah bereforia ibadah. Ya, kalau euforia ibadah luar biasa ini di bulan Ramadan, kemudian sepertinya lupa, seolah-olah bulan yang istimewa itu hanya bulan Ramadan saja, padahal tidak, ya. Bahkan bulan Ramadan tidak masuk dalam kategori bulan haram, ya, tetapi bulan Ramadan, ya, banyak keistimewaannya sebagaimana ditentukan dalam hadis Nabi yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah dengan 4 bulan yang dimuliakan ini, ya, tentu kita mesti ingat, ya Bu, ya. Bulan apa, Bu? Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab atau Rajab kita menyebutnya. Nah, itu bulan-bulan di mana kita untuk memproduksi banyak kebaikan-kebaikan dan kita mengendalikan diri dari berbagai kemaksiatan. Nah, kita juga tentu mesti bisa menyebutkan jumlah bulan dalam Islam selama 1 tahun yang dikatakan ada 12 bulan itu.
Nah ini kalau suruh menyebutkan yang Masehi sudah barang tentu ini di dalam kepala. Tetapi ketika yang bulan Islam seringkali di luar kepala, artinya tidak hafal gitu ya. Nah kalau kita sebutkan bulan-bulan ini, coba Pak, barang-barang pertama adalah Muharram, kemudian setelah Muharram apa nih? Setelah Muharram, kalau setelah Januari, Februari hafal semua. Tapi setelah Muharram, itu ya Muharram kita menyebutnya, kemudian Safar atau Sofar ya. Kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi Zulhijjah itu merupakan bulan yang ke-12. Sedangkan Muharramnya nanti adalah bulan yang pertama. Nah ini mesti kita ingat-ingat, ya kita hafalkan lah ya. Jangan sampai hafalnya cuma bulan-bulan Masihiyah saja. Ini justru yang asli ya punya Islam. Karena bulan-bulan itu sudah ada ya, semenjak Islam belum ada pun sudah dikenal oleh masyarakat Arab nama-nama bulan-bulannya. Ya bulan Safar, bulan Muharram sudah dikenal oleh masyarakat pada masa lalu. Cuma kemudian penetapan awal tahun 1 Hijriah itu dilakukan oleh sahabat Umar ibnu Khattab dengan menggunakan berpindahnya atau hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ditentukan sebagai tahun 1 Hijriah. Kalau isi bulannya yaitu bulan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab gitu. Dan itu kemudian diakui oleh Islam sebagai bulan-bulan dalam tahun Qamariyah. Nah, itu mesti tahu sejarahnya Bu. Ya, sehingga kita bisa membayangkan kapan sih mulai tahun 1 Hijriah. Jadi tahun 1 Hijriah itu pada saat hijrahnya Nabi. Dan pada saat hijrahnya Nabi, tahun Hijriah belum ada. Ya, tahun hijrahnya belum ada. Karena tahun Hijriahnya itu dimulai perhitungannya sejak kekhalifahan Umar ibnul Khattab itu. Dihitung mundur pokoknya sebagai patokan ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka itu ada tahun 1 Hijriah gitu. Nah, sampai hari ini kita sudah berada pada tahun 1445 Hijriah. Artinya hijrahnya Nabi itu ya sampai hari ini umurnya segitu, 1445 Hijriah. Sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Tapi alhamdulillah, sungguh pun sudah cukup lama Islam masih eksis dan insya Allah selalu eksis sampai hari kiamat, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan kita semakin ya kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu semakin jauh dari era Rasul, tantangannya besar. Ya, tantangannya besar. Karena orang yang tidak melihat langsung ya kehidupan Rasulullah, tentu ketika dia beriman kepada Rasulullah, ini kualitasnya luar biasa. Ya, tidak menyaksikan Rasulullah, tetapi dia iman kepada Rasulullah. Ini pun disanjung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat-umat yang terbaik. Nah, karena itu kita semua tentu harus selalu berusaha ya untuk memperbaiki keimanan kita, memperbaiki amal ibadah kita, supaya semakin hari itu semakin baik, bukan semakin buruk. Karena orang-orang yang ya dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini katanya tidak terlalu kuat ya, orang-orang yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin itu kan orang-orang yang merugi ya, dan orang-orang yang hari ini sama dengan kemarin juga termasuk yang merugi gitu ya. Nah, karena itu tentu kita mesti ya mendorong diri kita semakin hari semakin baik. Nah, lalu saat ini kita sedang berada di bulan sebentar lagi kita memasuki bulan Zulhijjah. Nah, ini yang perlu kita kenali, ada apa?
keutamaan apa yang ada di bulan Dzulhijjah. Nah, supaya nanti kita bisa melaksanakan amal ibadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya di bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr dan seterusnya. Wal fajri, demi fajar, walayalin asyr, dan malam yang 10. Nah, malam yang 10 ini menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebenarnya malam 10 ini malam yang mana? Apakah malam-malam terakhir di bulan Ramadan ataukah 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah ini? Ini menarik. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan walayalin asyr ini adalah 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 hari pada awal Dzulhijjah. Jadi 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang sangat penting, yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis katakan, an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innal asyru duha wal watra yauma arafah wasyaf'a yauman nahr. Ini kembali ke surat Al-Fajr, wal fajri walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Nah, itu yang dimaksudkan itu adalah bahwa 10 hari itu yang dimaksud adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Wal watra, yang dimaksud ini adalah yauma arafah. Ya, witir itu ya itu pada hari Arafah, karena hari Arafah itu tanggalnya ada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini seringkali kita ada perbedaan pendapat tentang hari Arafah ini, terutama ketika hari Arafahnya antara Indonesia dengan Saudi berbeda. Kita ikut yang mana katanya? Ya kan, seringkali begitu. Karena yang sedang Arafah itu atau sedang melaksanakan wukuf itu di Arab Saudi, maka kita harus mengikuti Saudi. Nah, ada yang mengatakan begitu. Padahal tidak demikian. Ya, yang disebut dengan tanggal 9 Arafah ya tanggal 9 Arafah di negaranya masing-masing. Ya, bukan harus pas ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ya, idealnya begitu. Namun ternyata kenyataan dari hasil ru'yah bisa ada perbedaan di beberapa negara. Ada yang sama dengan Saudi, ada yang berbeda. Ya kan? Ini supaya kita tidak ragu-ragu lagi bahwa walaupun berbeda itu tidak menjadi masalah, karena perintah puasanya itu bukan perintah puasa pada saat wukuf, tapi puasanya itu puasa pada hari Arafah, pada apa? Puasa Arafah, di mana puasa Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Maka tanggal 9 ini adalah pada tempatnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Karena kalau harus sama terus ya nggak mungkin kan, tempatnya berbeda. Ya, tempatnya berbeda. Karena tempat berbeda antara Indonesia dengan Saudi itu pada garis lintang yang berbeda dan jaraknya cukup jauh sekali ya. Kalau naik pesawat saja bisa berapa jam Pak? 8 jam ya. Itu menandakan waktu yang atau jarak yang sangat jauh dan pasti ada perbedaan waktu. Nah, karena itu kita harus maklumi adanya perbedaan waktu itu, jangan selalu harus sama dengan Arab ya, harus sama dengan Arab ya, tidak ya. Karena faktanya berdasarkan daripada ruqyat itu seringkali ada perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Jadi saya ulangi kembali bahwa dari surat Al-Fajr tadi dipahami ya, sungguhnya yang dimaksud dengan 10 itu pada surat Al-Fajr adalah 10 hari pada
bulan Zulhijjah, maksud 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah. Dan yang dimaksudkan dengan ganjil al-watr tadi adalah hari Arafah. Dan yang dimaksud dengan asy-syafa' wasy-syaf'a tadi di depannya inna syaf'a ya, atau innal asra, maka kemudian inna syaf'a, bacaan syaf'a ya, itu yaumun nahri adalah pada hari raya Idul Adha itu sendiri. Lalu apa keutamaan daripada 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini? Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Bukhari yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Jadi hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasul bersabda, beliau mengatakan, ma min ayyamin, tidak ada dari hari-hari, maksudnya hari-hari ini adalah hari yang 10 tadi di awal bulan Zulhijjah, al-amalu salihu, amal soleh itu fiha, di dalam bulan itu, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga pahalanya kalah dengan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Jadi sahabat ini ingin membandingkan, menguji ya, apakah keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini mengalahkan jihad apa tidak. Apa jawab Rasulullah? Qala walal jihadu fi sabilillah, ya, bahkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini mengalahkan jihad fi sabilillah. Masya Allah. Ya, jihad fi sabilillah itu kan kita apa? Terjun ke medan perang ya, melawan musuh, untuk mengalahkan musuh. Bahkan bisa jadi kita gugur di sana. Tapi nanti kalau gugur lain lagi masalahnya. Tapi kalau hanya perang doang, kita masih bisa pulang kembali dalam keadaan hidup. Maka ternyata amalan di bulan Dzulhijjah 10 hari pertama ini masih lebih utama. Ya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa jiwanya dan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, falam yarji', dan dia tidak kembali ke rumahnya, ya, min zalika bisyai'in, dan tidak membawa apapun juga, nyawanya tidak kembali, harta bendanya tidak kembali. Hanya ini yang mengalahkan keutamaan ibadah di 10 hari bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kemarin kita sudah menikmati keutamaan ibadah di bulan Ramadan, ternyata ya tidak usah, dalam arti kita nggak perlu terlalu fokus, oh saya akan ibadah hebat lagi nanti di Ramadan tahun depan. Itu harus. Tetapi maksudnya adalah di bulan-bulan sebelum Ramadan pun ya ada waktu-waktu yang sangat baik untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini sangat umum sekali Bapak dan Ibu sekalian. Al-amalus soleh, semua amalan-amalan soleh, semua perbuatan-perbuatan yang baik, semuanya tidak ada batasan. Ya, ibadah mahdohnya, ya sholat-sholat sunnah kita, puasa sunnah kita, amal sedekah kita, semuanya ya dinilai sebagai sebuah kebaikan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak-bapak sekalian, andai kata kawin lagi itu dianggap sebagai amal soleh, maka kawin lagi di bulan Dzulhijjah ini kalau dengan izin istri pertama juga amal soleh yang luar biasa ini.
tapi harus dengan izin istri yang pertama. Kalau nggak diizinkan ya jangan, ya Bu. Ya, tapi pasti ibunya nggak mengizinkan. Ya, tidak ada yang mengizinkan. Mana ada seorang wanita mau dimadu oleh suaminya? Pasti tidak ada. Karenanya banyak para suami ya tadi tidak minta izin, mintanya maaf katanya. Nah, repot juga ini. Ya, jangan disalahgunakan ya. Jadi keutamaan ibadah di awal Zulhijjah ini tadi jangan disalahgunakan untuk menyakiti orang. Ya, ini sebuah kebaikan, tapi di dalam kebaikan itu ternyata menyakiti orang. Tentu ini tidak benar dan tidak baik. Nah, karena itu kita perlu lebih melihat ke dalam lagi bukti ya bahwa bulan Zulhijjah ini sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya pertama adalah ayat yang terakhir di dalam Al-Qur'an turun pada bulan Zulhijjah. Yang ini menandakan kesempurnaan daripada agama Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari itu Allah telah sempurnakan ya agama Islam ini sebagai agama kita semua ya. Nah, karena itu ini disempurnakan pada bulan Zulhijjah. Nah, karena pada bulan Zulhijjah tentulah ini mengandung pengertian bahwa bulan Zulhijjah itu pasti punya istimewa yang luar biasa. Nah, tentu diantaranya karena di dalamnya ada pelaksanaan ibadah haji, di mana manusia sedunia ya umat Islam berkumpul di sana. Nah, yang kedua ada disunnahkan puasa Arafah, di mana puasa Arafah ini manfaatnya juga luar biasa. Dalam sabda Nabi dikatakan saumu Asyura yukaffirus sanata. Kalau puasa Syuro, puasa di bulan Muharram ya 10 Muharram atau 10 hari, ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram, ada juga Asyura itu yang mengatakan 9, 10, 11. Ada juga yang mengatakan tanggal 10-nya, jadi banyak pendapat lah ya. Itu bisa yukaffirus sanata, bisa mengampuni atau menghapuskan dosa selama 1 tahun al-madiyah, 1 tahun yang telah lalu. Wa saumu Arafata yukaffirus sanatain, sedangkan puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun ya al-madiyah yang telah lalu. Ini Masya Allah ya, puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah itu bisa menghapus dosa kita 2 tahun yang lalu. Coba kita renungkan Bapak Ibu sekalian, kira-kira dosa kita selama 2 tahun itu seberapa banyak ya. Hanya orang-orang sombong saja yang dia mengatakan saya tidak punya dosa atau dosa saya sedikit. Nah, ini orang sombong. Kalau orang yang penuh dengan introspeksi maka dia akan i'tiraf, akan mengakui bahwa dosa-dosanya pastilah ya bergunung-gunung. Zunubi mislu adadir rimali, dosa-dosaku ya seperti butiran-butiran pasir yang tak terhitung banyaknya itu. Kita harus mengakui seperti itu sehingga kita selalu ingin bertaubat ya. Kita selalu ingin menghapus dosa-dosa kita yang banyak itu. Nah, di antaranya adalah dengan puasa Arafah. Saya sering melihat masyarakat itu menyepelekan itu. Puasa sunnah ini tidak wajib gitu kan. Lalu dengan bebasnya dia makan-makan di luar. Ya, ada kegiatan RT pada tanggal 9 Arafah ya, masih menyajikan makan-makanan di tengah-tengah masyarakat, di tengah lingkungan. Ya, walaupun ini bukan puasa wajib, tetapi dari faedahnya yang luar biasa ini, maka seharusnya kita pun menghormati ya untuk tanggal 9 Arafah ini, sehingga teman-teman kita yang puasa
tetap terjaga puasanya dan tidak terganggu karena adanya santapan makan dan sebagainya. Insya Allah. Juga pada tanggal 8 kita kan disunahkan untuk puasa apa Pak? Tarwiyah namanya kan. Nah, memang ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa hadis berkenaan dengan tarwiyah ini kurang kuat katanya. Sehingga ada sebagian teman-teman kita yang kemudian tidak mau melaksanakan puasa tarwiyah. Tetapi kalau kita lihat dari keumuman hadis yang saya bacakan tadi tentang keutamaan berpuasa atau keutamaan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini, maka sungguhnya sunnah berpuasa di bulan Dzulhijjah itu bukan hanya tanggal 9, tetapi dari tanggal 1, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 Dzulhijjah pun disunnahkan untuk melaksanakan puasa. Kenapa? Karena puasa ini merupakan amal soleh. Jadi gak ada alasan kemudian tanggal 8 kita gak berpuasa karena tidak disunnahkan. Gak ada alasan. Kenapa? Hadis tadi itu sangat umum. Ma min ayyamin al-amalus solihu ahabbu ilallah. Ya kan? Nah karena itu ya mari mudah-mudahan kita semua bisa memulai puasa bulan Dzulhijjah itu bukan hanya tanggal 9 tok, tetapi bisa kita mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah dan pastilah ya nanti Kementerian Agama akan melakukan ruqyah ya di tanggal 28 ya biasanya untuk menentukan jatuhnya bulan Dzulhijjah. Nah, nanti setelah Kemenag memberikan laporan di televisi bahwa besok atau lusa gitu ya, sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, pada saat itu pula kita sudah disunnahkan melaksanakan ibadah puasa gitu. Jadi ya lumayan Pak, ya kita ini kan apalagi kalau usia sudah di atas 50, badan ini kan cepat banget gemuknya ya. Punya uang nggak punya uang, kalau usia sudah di atas 50 itu gampang gemuk ya kan. Saya juga begitu, padahal ya belum tentu yang gemuk ini banyak makan, belum tentu ya. Tapi nggak tahu semakin gemuk ternyata ya tadi makan sedikit pun gemuk gitu ya. Tapi ada orang-orang, mohon maaf, badannya tidak gemuk, makan satu piring juga segitu-gitu juga, gitu. Heran juga kadang-kadang. Ya, bahkan kita malu, seolah-olah yang gemuk itu rakus, padahal iya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait puasa, jangan ragu-ragu. Puasa tanggal 8, jangankan tanggal 8, dari tanggal 1 pun kita sudah disunahkan untuk amal soleh, termasuk di dalamnya adalah ibadah puasa sunnah gitu. Tentu ibadah yang lain yang sangat disunahkan ya adalah berkurban ya, kita berkurban. Berkurban ini kita sudah paham bisa dengan seekor kambing atau satu ekor sapi untuk tujuh orang. Atau bahkan ada yang mempraktekkan satu ekor kambing satu keluarga, nggak ada masalah ya, satu ekor sapi sekeluarga nggak ada masalah. Yang penting kurban. Dan dasar kurbannya sangat kuat sekali dalam firman Allah ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kita disuruh sholat juga disuruh berkurban ya dengan menyembelih hewan yang telah ditentukan. Ya, kita sudah paham sejarahnya lah ya, bahwa kurban ini meniru Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih anaknya. Siapa anaknya paling sembelih? Ismail ya. Tapi jangan kaget kalau nanti ada yang mengatakan bukan Ismail tapi Ishak. Jangan kaget juga. Karena ada dua pendapat ini Pak sesungguhnya Pak. Kalau kita lihat dalam Quran itu kan tidak ada namanya. Ya, sehingga kemudian ulama beda pendapat apa Ismail apa Ishak. Dalam tafsir ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail gitu ya. Jadi nanti jangan ragu. Dua-duanya
tidak masalah ya, tidak dia mengatakan Ishaq ini bid'ah atau dia itu Syiah, nggak begitu. Dalam kitab-kitab tafsir memang ada dua pendapat itu. Orang Indonesia lebih meyakini bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Ya nggak ada masalah. Kita lanjutkan ini. Adapun tadi ada yang mengatakan bahwa Ishaq ya nggak apa-apa, itu pendapat yang lain. Gitu. Dan kita pun nggak boleh kaget dengan pendapat itu. Ya, dengan berkurban ini dan kita menyaksikan hadis yang tadi yang 10 hari pertama, maka sesungguhnya memang penyembelihan hewan kurban yang terbaik adalah pada saat hari raya Idul Adha. Walaupun pada ayyamut tasyriq itu masih dibolehkan 11, 12, 13 itu dibolehkan masih. Ya kita belum punya rezeki pada tanggal 10, punyanya tanggal 11, 12, 13 kita berkorban boleh. Tapi kalau dilihat dari hadis yang al-amal soleh ya ahabbu ilallah ya pada 10 hari pertama itu, maka yang terbaik ya disembelih pada hari Idul Adha itu. Tapi ini karena hadis ini nggak dipahami, banyak panitia yang kadang-kadang ketika jatuh hari raya Idul Adha itu hari Jumat, lalu disembelihnya nanti hari kedua saja ya tanggal 11, kan masih boleh gitu kan. Memang masih boleh. Tapi kita dikhawatirkan kehilangan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah yang tentu pahalanya berlipat ganda, lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi nanti boleh protes, saya pengennya tanggal 10 saja biar pahalanya berlipat ganda. Ada hadisnya gitu ya. Tapi kalau memang sangat terkendala ya nggak apa-apa, disebut tanggal 11 tetap sah dan boleh, 12 pun boleh, 13 juga masih boleh ya. Tapi yang paling utama memang pada tanggal 10 Zulhijjah itu. Kemudian juga tentu amalan yang lain adalah terkait dengan ibadah haji ya. Karena ibadah haji itu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah ini, tidak di bulan-bulan yang lain. Jadi kalau ada orang yang melontarkan ide ya, karena jamaah kita udah banyak sekali berjuta-juta, maka boleh haji itu di bulan-bulan yang lain yang dibolehkan atau yang ditentukan dalam pada asyhurun maklumat ya. Kemudian dipahami bisa bulan-bulan haram yang lain, misalnya di bulan Rajab atau di bulan Muharram gitu kan. Tentu itu pendapat yang tidak berdasar, karena memang berdasarkan hadis Rasulullah selama yang kita pelajari, maka pelaksanaan ibadah haji itu hanya dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di bulan Dzulhijjah ini lebih-lebih di 10 hari pertama perbanyaklah ya kita semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan membaca tahlil, takbir maupun tahmid, sehingga ya kita tidak habis waktu kita hanya untuk bercakap-cakap yang tidak perlu, habis waktu hanya untuk melihat TikTok gitu ya. Kadang-kadang seharian itu kalau melihat TikTok tuh kuat gitu ya Bu, sambil nyambel aja saya melihat TikTok, Masya Allah, makanya sambilnya sering keasinan ya. Itu tandanya kita belum memahami keutamaan zikir ya dengan tahlil. Tahlil itu nggak harus lengkap ya. Yang dimaksud tahlil itu adalah la ilaha illallah. Selalu dalam hati kita dimanapun kita berada, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada tahlil dalam hati kita, ada zikir dalam hati kita, saya yakin ya kita nggak akan sempat lagi memberikan ruang dalam hati kita itu kebencian terhadap orang lain. Nggak ada ruang lagi kita membenci sama manusia, nggak ada. Kenapa? Kecintaan kita sudah sama Allah. Ya nggak ada ruang lagi. Kenapa kita seringkali gampang jengkel, gampang benci, gampang dendam? Karena ruang hati kita ini kosong gitu loh. Ya tidak ditempati dengan zikir kepada Allah.
Maka itu yang memancing seperti itu. Kemudian diisi dengan banyak hal yang kotor-kotor tadi, ya iri, dengki, ya benci dan lain sebagainya. Ya, insya Allah ya kalau udah banyak zikir, bahkan terhadap pasangannya pun insya Allah akan selalu berbuat baik. Ya seorang suami, ya sungguh pun istrinya mungkin ya tidak masak dengan baik, masih bisa maklum, ya masih bisa menghargai, menyatakan dengan kata-kata yang baik. Demikian juga istri, betapapun suaminya tidak memberikan setoran yang selayaknya, pun tetap mencintai suami dan memberikan kata-kata yang baik kepada suaminya gitu. Kenapa? Karena zikir terus hatinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selalu penuh dengan zikir. Atau kemudian dengan tahmid, ya alhamdulillah, ya atau takbir Allah Akbar, Allah Akbar, Akbar. Jadi masya Allah, orang yang seperti itu saya yakin ya tidak sempat untuk bermaksiat, baik maksiat anggota badan zahirnya maupun maksiat dari anggota badan batinnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dan jangan lupa juga tilawatul Qur'annya, baca Qur'annya. Karena semua amal soleh dilipat gandakan, maka baca Quran pun sangat penting. Ya di mana satu huruf di dalam Al-Quran diberikan pahala oleh Allah seperti melaksanakan 10 kebaikan. Bayangkan ya kalau kita baca satu juz sehari, berapa kebaikan yang kita lakukan. Dilipat gandakan dengan bulan yang mulia ini. Masya Allah, sesungguhnya tidak ada ruang buat kita untuk tidak melakukan kebaikan. Ya, tapi entah kenapa seringkali diri kita ini sangat sulit ketika diajak untuk melakukan kebaikan. TikTok yang ya begitu-begitu ya, nyanyi-nyanyi sepotong-sepotong ini dan itu, bahkan nggak mudah kemungkinan juga ada konten-konten yang maksiat. Itu kok kita bisa kuat nontonnya berjam-jam gitu sampai tangannya pegel kuat gitu. Pegang HP untuk baca Quran aja sebentar udah berat banget perasaan. Nah, itu karena setan juga ikut menggoda kita supaya kita jauh dari kebaikan-kebaikan. Kemudian juga di bulan Zulhijjah ini ya tentu tadi ya kebaikan-kebaikan kita laksanakan semua ya, dari yang paling ringan sampai yang mudah-mudahan yang berat pun kita laksanakan supaya kita tidak ketinggalan fadail atau keutamaan di bulan ini. Saya kira itulah Bapak Ibu sekalian yang berkenaan dengan afdholiyat ya atau keutamaan pada syahrul Zulhijjah ini. Walaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi mudah-mudahan kita juga dapat mendapatkan pahala ya yang besar sebagaimana orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Bisa nggak? Bisa. Ya termasuk ini sholat subuh berjamaah, duduk-duduk sambil menunggu waktu syuruk. Lalu sholat sunnah 2 rakaat, ya sholat sunnah syuruk itu pahalanya juga seperti kahajjatin wa umratin tamatin, seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah secara sempurna dan sempurna kata Nabi. Jadi sama persis. Jadi kita nggak usah terlalu risau bahwa kita saat ini belum bisa berangkat lalu kita merasa tidak bisa mendapatkan pahala haji, tidak begitu. Adapun nawaitu, keinginan untuk haji bagi yang belum haji harus ada. Punya uang, tidak punya uang harus ada. Tetapi kemudian juga jangan putus asa karena ternyata ada amaliyah yang lain yang pahalanya juga bisa sama dengan pahalanya ibadah haji yang datang langsung ke Mekah Madinah gitu. Ya saya kira ini ya, yang penting semua kita paham tentang itu dan bisa dilaksanakan. Baik, saya rasa itu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus ya dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kalau mati mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau doa langsung?